Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Eva dengan NIM P3S12501 dari kelas A jurusan D3 Statistika. Pada kesempatan kali ini akan membuat video tentang pembuatan website sederhana untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan web dan security komputer. Baik, pada video kali ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan membuat website sederhana dengan menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi Notepad++. Ini dia aplikasinya, Notepad++, dan aplikasi XAMPP. Di mana Notepad++ ini dia berguna untuk kita menuliskan HTML-nya, menuliskan kode-kode HTML-nya. Lalu untuk aplikasi XAMPP dia berfungsi sebagai localhost-nya. Jadi kita bisa mengakses HTML yang sudah kita ketikkan di sini dengan menggunakan XAMPP pada browser. Yang akan kita buat kali ini yaitu halaman website yang sederhana saja, yang di dalamnya nanti navigasi profil, kontak, beranda jurusan saya. Jadi dia itu, ketiga hal itu kita akan buat saling berhubungan antara halaman-halaman webnya. Jadi nanti untuk isi beranda pada halamannya itu nanti kita berisi artikel mengenai statistika, lalu pada halaman kontak itu akan diisi informasi pribadi tentang saya, lalu kemudian akan ada website formulir yang bisa diisi terkait hal yang ingin disampaikan. Misalnya nanti di situ akan ada isi formulir, tag isi formulir yang bisa diisi oleh orang-orang yang mengaksesnya, terus bisa disertakan juga nama email dan apa yang akan disampaikan. Misalnya ada kritik atau saran begitu tentang saya. Halaman profil dia akan berisi sedikit profil singkat mengenai saya. Jadi dia akan ada 3 website yang saling berhubungan. Kita masuk pada aplikasi Notepad-nya, terus kita buka berkas, buka folder sebagai ruang kerja. Jadi sebelumnya saya sudah membuat folder nama name. Nah, di dalamnya ini sudah berisi ada HTML tentang profile, terus ada kontak, terus ada profil jurusan juga. Nah, di sini ada folder aset, dia isinya ada style CSS, kemudian ada image. Ini dia foto-foto yang dimasukkan di dalam HTML ini. Jadi bisa dibuka di sini. Misalnya HTML yang pertama. Di sini ada dibuka dengan head, di mana head itu isinya ada meta charset sama dengan UTP-8. Nah, dia fungsinya untuk agar browser itu bisa membaca karakter-karakter yang aneh begitu, bisa dibaca langsung oleh browsernya. Jadi dipakai meta charset. Lalu di sini ada titelnya yaitu tentang saya, karena ini browser tentang saya. Lalu di sini ada tag header atau H1, itu dia seperti yang sudah diketahui, kalau misalnya H1 itu dia untuk membuat judul dengan ukuran yang besar dan juga tebal. Lalu di sini ada tombol navigasi. Nah, tombol navigasinya ini dia untuk tadi menghubungkan antara 3 browser yang sudah saya buat. Di sini ada browser beranda, profile, sama kontak. Terus kemudian di sini ada section di berisi profil singkat tentang saya, yaitu ini dia, saya merupakan mahasiswa program studi Universitas Haleo, lalu minat dan ketertarikan ini, lalu kemudian di bawah ada footer.
Nah, isinya itu copyright sumber. Itu dia tadi tentang saya. Lalu kemudian seperti yang saya katakan tadi, di sini ada 3 browser yang saya bikin yang bukan saling terhubung. Kemudian yang kedua ada browser kontak HTML. Di sini di headernya ada portal kontak saya, halaman kontak. Lalu di sini ada image src, image foto.png. Nah, ini dia berarti yang dia pakai foto yang ini, foto.png, dengan besar 200 dan weight-nya auto atau menyesuaikan. Nah, di sini juga ada tombol navigasi yang saling menghubungkan 3 browser tadi. Lalu kemudian ada section juga, berisi ya paragraf. Cuman terima kasih mengunjungi website ini. Lalu kemudian di bawahnya di H3-nya ada informasi kontak. Nah, di sini ada nama saya, lalu kemudian ada program studi, lalu ada universitas, ada juga email, lalu ada nomor HP. Nah, setelah itu di bawahnya ada section lagi, formulir pesan. Nah, formulir tag-tag mereka ini itu nanti akan ada formulir pesan, jadi nanti bagi yang mengunjunginya bisa menyertakan nama lengkapnya, terus emailnya, terus pesan apa yang akan dikirim. Misalnya di sini ada pertanyaan, saran, kritik, sama diskusi. Nanti akan ada kayak pilihannya begitu. Lalu di bawahnya juga nanti akan ada bagian untuk kita mengisi pesannya. Kemudian ada kirim pesan dan receive. Kemudian sectionnya ditutup dan di bawahnya kemudian kita sertakan juga footernya, yaitu copyright, tahunnya dan nama. Terus ini kayaknya portal informasi dan artikel. Ini portal informasi saja. Kemudian kita save. Terus ada penutup body dan penutup HTML. Lalu kemudian yang browser yang ketiga yaitu tentang profil jurusan saya. Jadi di sini ada doctype HTML, ada meta church up, ada meta viewport juga. Lalu di sini titelnya yaitu latihan pembuatan sederhana, di mana header yang saya ambil ini profil jurusan saya. Kemudian di sini ada image. Lalu kemudian di sini ada lagi tombol navigasi yang menghubungkan ketiganya tadi. Kemudian ada section. Nah, di sini ada artikel berisi pengertian statistika, terus paragraf-paragraf statistika tentang apa itu statistika, lalu kemudian ada juga dasar-dasarnya, kemudian penutup artikel dan artikel baru di bawah, yaitu tentang manfaat statistika dan juga fungsi dari statistika itu sendiri. Nah, terus disertakan juga sumber artikel ini saya ambil. Jadi isi-isinya ini kita ambil di http.surveyportal. Ini. Kemudian di bawah juga kita sertakan footer, yaitu kopi 2006 nama saya. Lalu kemudian di sini kita akan lihat dari CSS-nya. Nah, CSS-nya di sini margin yang dipakai itu dia 0. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini ada headernya, background colornya itu di sini ada linear gradient. Jadi terus di sini untuk tulisannya warna putih, terus text align-nya itu ada di tengah. Lalu kemudian ada sectionnya itu backgroundnya dia warna putih, lalu kemudian paddingnya 25 pixel, lalu kemudian margin buttonnya 20 pixel. Kemudian ada section 2, section 3, lalu kemudian juga ada artikel. Di sini juga ada gambarnya yaitu besarnya 220 pixel, margin 20, kemudian displaynya blocks, ada paragraf di justify, terus marginnya 10 pixel. Juga ini text area dia untuk kita menuliskan tadi misalnya isi kritik, isi sarannya setelah kita menginput
email, menginput nama, menginput itu, nanti kemudian di bawahnya ada text area, dia biar kotak yang disediakan itu besar. Kemudian ada footernya backgroundnya juga sama kayak sebelumnya, kemudian tulisan warna tulisannya itu putih, terus teks align-nya dia di center atau di tengah, paddingnya 15 pixel, lalu margin top bagian atasnya 20 pixel. Setelah kita buat HTML-nya, lalu kemudian kita akses dengan menggunakan aplikasi SAM. Itu ini tampilan utama SAM, lalu kemudian kita start bagian Apache dan MySQL-nya. Kita tunggu sampai Apache-nya jadi warna hijau. Biasanya Apache-nya sudah hijau, kemudian kita net start. Jika sudah ada yang begini, kita lihat dulu vhost-nya kita. Kayak di sini vhost-nya sudah sesuai dengan nama folder kita. Kemudian hostnya juga sudah. Jadi kita coba akses di localhost. Jadi ini. Localhost about HTML. Ini dia untuk tentang saya, terus ini tentang profile, jadinya seperti ini. Sini ada tombol navigasi, ada website profile tadi, lalu kemudian ada kontak. Nah, di sini kontak ada informasinya, ada formulir pesan juga seperti yang sudah saya katakan tadi, ada email, lalu kemudian saya ada pilih kategori yang ingin disampaikan, lalu kemudian ada isi pesan, lalu kemudian bisa juga kita kirim. Bisa diakses seperti itu. Kembali lagi ke sini buat HTML, kita ubah menjadi PHP. Semuanya sudah diubah format menjadi PHP. Coba mari kita akses kembali localhost about.html. Enggak dong, about.php. Dia masih muncul di sini, tidak ada. Cuman kita lupa mengganti ininya. Coba localhost profile 1 php. Baik, di sini bisa dibuka, lalu local contact. Ini juga bisa kita akses. Kita bisa pastikan file tersebut bisa diakses dengan PHP. Lalu kemudian selanjutnya kita bikin footer, header, navigasi bar, lalu sampai. Misalnya di sini headernya kita sampai di sini, lalu kemudian kita kasih masuk di sini, lalu kita save header add.php, lalu kemudian untuk navigasi
header A-nya sampai di sini. Oh ya, sini saja. Ini masuk di navigasi. Ctrl save, terus navigasi, Ctrl V, kemudian save. Lalu ada footer. Footernya dia ini. Ctrl C, Ctrl V, save. Oke, baik. Lalu kita coba lihat yang kita perlu ganti 2002. Tulis saja sama namanya untuk bagian footer. Oke, ini ganti saja. Kemudian save. Itu tadi. Lalu kemudian kita buat lagi header untuk bagian kontak dan profil jurusan. Karena navigasi bar dan footernya sama saja, jadi kita hanya perlu mengganti header. Mari kita coba akses lagi. Nah, dia masih bisa tidak error. Jadi untuk PHP-nya tadi sudah betul, lalu dilanjutkan dengan pembuatan PHP yang lain. Mari kita akses lagi di sini, namanya localhost content.php. Nah, dia masih sama kayak sebelumnya, jadi include-nya berhasil. Coba kita yang terakhir, localhost profil jurusan PHP. Oke. Nah, di sini juga masih berhasil. Jadi include yang kita lakukan sudah berhasil. Langsung saja kita buat database-nya. Pertama, karena kita menggunakan aplikasi XAMPP, maka kita akan mengakses localhost PHP myadmin. Oke, baik, di sini sudah muncul portal PHP myadmin. Lalu kita
klik new untuk membuat database baru. Oke, di sini kita buat database baru, mungkin namanya DB database. Kita buat database baru namanya DB project. Oke, lalu kita create. Kita akan lagi atau berapa lagi? Ya, kita punya pesan lalu kita kasih dari sini. Lagi kita sudah. Ya, kemudian ganti teks, kemudian voucher, juga voucher, dan juga voucher. 150 terus aplikasinya dia pilih. Oke. Lalu kemudian setelah database-nya kita sudah berhasil buat tadi seperti ini. Lalu kemudian kita kembali lagi ke Notepad++, kita buat berkas baru. Nah, kita ganti namanya menjadi koneksi.php. Oke. Lalu kemudian di dalamnya kita ketikkan satu folder lagi. Di sini saya sudah buat file simpan.php, lalu kemudian tinggal kita save lagi di tempat yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu di folder kita simpan.php. Oke, sini sudah tersave folder yang kontak.php karena di sini tempat pengisian formulirnya. Untuk di bagian form action. Nah, ini untuk bagian yang ini form action, dia kita ganti menjadi kita ubah yang tanda panahnya ini menjadi simpan.php seperti folder yang kita sudah bikin sebelumnya. Simpan.php method post. Oke. Kemudian control save. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian kita akan coba Notepad, lalu kita buat file dengan nama data.php, lalu ada hapus untuk kita delete .php, lalu kemudian ada edit.php, lalu kemudian ada update.php, lalu kemudian oke. Nah, data.php saya percepat saja. Baik, di sini kita sudah saya sudah membuat data.php.
edit.php, hapus.php, sama update.php. Lalu kemudian untuk menghubungkan semua ini kita masuk pada bagian navigasi. Kita tambahkan terus ref sama dengan kita masukkan data.php untuk memunculkan isi formulir pesan yang sudah dimasukkan sebelumnya. Terus data pesan, kemudian ini, terus li, lalu kemudian kita save. Kita perhatikan dulu data.php, data pesan. Oke, lalu setelah itu kita coba akses kembali. Misalnya kita buka localhost about.php. Oke, baik. Di sini sudah muncul. Di sini ada tag beranda. Mari kita uji satu-satu. Beranda. Oke, tidak ada yang berubah. Terus profile. Nah, di sini ada foto, terus kontak. Kita buka browser. Lalu kemudian kita cari localhost, misalnya about.php. Kita cari, lalu kemudian kita cek apakah hal yang kita bikin tadi sudah ada. Oke, tadi di sini saya menambahkan data pesan di folder navigasi bar. Di sini ada data pesan. Jadi data-data yang dimasukkan di bagian halaman kontak yang diisi di bagian sini. Di bagian sini datanya akan muncul di sini. Hasilnya akan muncul di sini. Oke, mari kita cek satu-satu. Di sini berandanya oke, sudah sesuai dengan yang kita bikin. Kemudian profile juga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pada kontak juga seperti itu. Kemudian mungkin kita bisa sedikit isi. Misalnya kita masukkan nama saya Eva, terus lalu kemudian masukkan saja Gmail. Kemudian pilih kategori, misalnya kita tanya-tanya saja sembarang. Bagaimana cara membuat halaman web ini? Oke, lalu kemudian kita kirim pesan. Oke, pesannya sudah berhasil dikirim. Kemudian kembali lagi ke halaman tadi. Kemudian kita bisa lihat di sini data pesan. Oke, di sini mungkin kita hapus saja. Nah, di sini sudah ada data hasil pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi. Kemudian mungkin kita bisa cek juga di localhost-nya. Kita cari saja. Sepertinya koneksi internet saya tidak baik. Mungkin kita cek kembali database yang kita sudah bikin tadi di DB Project. Apakah semua
file-file yang kita bikin bisa terakses. Ya, oke, baik, berarti untuk halaman-halaman web yang kita bikin lalu kemudian pada kontak tadi semua sudah bisa berjalan dengan baik tanpa error. Di sini sudah muncul nama, email, kategori, dan pesan-pesan apa yang ingin disampaikan oleh pengakses website. Ini dia, kita juga bisa lihat di sini. Mungkin kita bisa mengecek satu kali lagi untuk memastikan. Baik, di sini kita bisa mengaksesnya. Lihat, kita bisa juga mengakses tag beranda, kemudian bisa juga untuk kontak, lalu untuk data pesan juga. Hasil yang tabel hasil dari kontak tadi. Lalu kemudian kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran kali ini yaitu bagaimana kita membuat web sederhana dengan menggunakan HTML, terus menggunakan PHP, terus menggunakan juga MySQL. Dimana proses yang kita buat tadi itu ya meliputi bagaimana cara kita membuat database di PHPMyAdmin, di aplikasi SAM, lalu bagaimana kita menginput data, bagaimana kita menyimpan datanya ke database, kemudian bagaimana kita menampilkan datanya, terus bagaimana kita mengatasi error-error yang terjadi di tengah-tengah itu. Kemudian dari praktik ini juga dapat disimpulkan bahwa integrasi antara PHP dan MySQL memungkinkan pengelolaan datanya kita dilakukan secara dinamis sehingga aplikasi webnya kita itu dapat bekerja dengan baik dan dapat menerima, menyimpan, kemudian menampilkan, lalu bisa juga mengubah serta menghapus data pengguna. Selain itu, pembelajaran kali ini juga itu meningkatkan pemahaman saya mengenai bagaimana itu struktur proyek web, bagaimana koneksinya kita ke database, lalu kemudian bagaimana pentingnya pengujian untuk memastikan apakah web yang kita bikin ini sudah bisa berjalan. Kemudian hambatan-hambatan yang saya hadapi tadi ya tentu saja tentang bagaimana misalnya tadi saya melakukan banyak sekali tipe ketika penginputan codingan di file-file ini, lalu kemudian bagaimana kita memastikan bahwa antara file satu dengan file yang lain saling terintegrasi sehingga bisa diakses secara mudah. Lalu untuk solusinya yaitu kemudian harus tetap tenang, lalu kita harus juga teliti tentu saja, memperhatikan satu demi satu yang kurang dari web yang kita buat atau tipe-tipe yang kita lakukan dalam penginputan melakukan input di program-program ini. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini, sekian video dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Natalis Ransi karena dengan tugas ini saya belajar banyak hal, tidak hanya bagaimana cara kita menginput data, tetapi juga bagaimana kita cara membuat mereka saling terintegrasi antara website satu dengan website yang lain dengan tombol navigasi. Lalu kemudian juga saya belajar bagaimana cara membuat database meskipun dengan banyak hambatannya, tetapi kemudian saya bisa belajar hal-hal baru. Itulah video dari saya, sekian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.